Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam perkuliahan metodologi pembelajaran PAI. Pertama-tama, yang saya hormati Bapak Ahmad Rijalul Umami selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi pembelajaran PAI, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan faktor yang mempengaruhi pemilihan metodologi pembelajaran PAI. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, perkenankan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Dewi Nur Intan, NIM 235 sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua, Mbak Ainun Nasiroh, NIM 211 sebagai pemateri. Yang ketiga, Mbak Nida Laili Oktaviana, NIM 225 sebagai pemateri. Yang keempat, Mbak Najwa Tipaya Rungroh, NIM 263 sebagai pemateri. Ya, langsung saja ke pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh masing-masing pemateri. Definisi metode pembelajaran PAI. Ilmu metode adalah jalan atau cara yang tepat dan sistematis guna mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Metodologi adalah ilmu yang membahas mengenai cara atau langkah yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi tertentu. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. PAI adalah singkatan dari Pendidikan Agama Islam, salah satu mata pembelajaran yang terhadap serangkaian kegiatan mendidik secara optimal agar peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu metodologi pembelajaran PAI? Adalah ilmu yang membahas mengenai cara atau langkah yang akan dilakukan pendidikan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi tertentu yang di sini adalah PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anu Nasira NIM 211 akan melanjutkan pembahasan ke materi yang selanjutnya. Jadi materi yang selanjutnya itu adalah faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan metodologi pembelajaran PAI. Jadi faktor-faktornya itu dimangkal ada 7. Yang pertama itu adalah faktor peserta didik, kemudian faktor dinamika kelas, kemudian faktor ketersediaan fasilitas pembelajaran, kemudian faktor tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, kemudian faktor materi pembelajaran, kemudian faktor alokasi waktu pembelajaran, dan yang terakhir adalah faktor kesanggupan guru. Faktor yang pertama adalah faktor peserta didik. Faktor peserta didik ini ada 3 poin. Yang pertama, perbedaan jenjang pendidikan. Jadi setiap peserta didik itu kan pasti memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Tidak bisa seorang guru memakai satu hal di dalamnya itu peserta didiknya memiliki jenjang pendidikan yang berbeda. Jadi seorang guru ketika memilih metode pembelajaran itu harus mempertimbangkan jenjang pendidikan si peserta didik. Semakin tinggi jenjang pendidikan seorang siswa, maka semakin kompleks, karena kan hal itu mempertimbangkan pengalaman dan pengetahuan si siswa yang
tentunya lebih banyak dibandingkan dengan siswa yang jenjang pendidikannya lebih rendah. Yang kedua adalah latar belakang peserta didik. Setiap peserta didik itu kan pasti memiliki latar yang berbeda ya, baik dari budaya, orang tua, pola asuh. Tidak bisa anak berkebutuhan khusus disamakan metodenya dengan anak biasa, kan hasilnya akan berbeda. Yang ketiga adalah tingkat intelektualitas. Jadi maksud intelektualitas di sini itu setiap peserta didik itu kadang memiliki gaya belajar dan daya serap yang berbeda. Gaya belajar auditori, ada juga yang visual, ada juga yang audiovisual, tergantung muridnya. Kemudian untuk daya serap ada murid yang lebih cepat, ada yang kurang cepat, ada yang lambat. Jadi seorang guru harus mempertimbangkan pemilihan metode pembelajaran berdasarkan tingkat intelektualitas. Yang kedua ada faktor dinamika kelas. Faktor dinamika kelas ini meliputi yang pertama jumlah peserta didik. Jadi sebenarnya kan jumlah peserta didik dalam kelas itu standarnya 28 sampai 36 ya kalau nggak salah. Tapi kadang ada sekolah yang siswanya itu melebihi standar dari jumlah yang sudah ditentukan. Karena itulah kadang seorang guru itu akan merasa dalam memberi pelajaran kepada siswanya karena jumlah siswa yang relatif banyak, sehingga tidak seimbang antara yang dipelajari dengan yang mempelajari. Jadi bagaimana caranya agar seorang guru itu mampu memberikan setiap siswa, sehingga dalam kelas itu setiap siswa mampu menangkap pembelajaran dengan baik. Artinya dengan metode seperti apa seorang guru harus mampu memberikan setiap murid peran dan keterlibatan dalam pembelajaran. Yang kedua, karakter kelas. Kan tidak semua seorang guru itu harus mampu memahami karakter anak didik di kelasnya, sehingga dengan hal tersebut dia akan menjadi tahu metode seperti apa yang cocok digunakan ketika berada di kelas tersebut. Yang selanjutnya ada seberapa kooperatif warga di kelasnya. Jadi setiap kelas kan tidak semua peserta didik akan menyukai guru ya. Kadang ada peserta didik yang tidak menyukai guru karena mata pelajarannya, ada juga yang peserta didik tidak menyukai mata pelajarannya karena gurunya. Nah, dari sinilah guru itu bagaimana sih cara agar peserta didik itu mampu menjadi siswa yang bisa diajak bekerja sama. Arti kondusif di sini kan, arti kooperatif di sini kan kerjasama antara guru dan murid itu mampu terjalin ya, sehingga ketika dalam proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar, kelas cenderung kondusif, dan proses pembelajaran itu juga bisa terserap dengan baik. Jadi pemilihan metode belajar itu juga harus mempertimbangkan kooperatifan di sebuah kelas. Yang selanjutnya ada kelompok dominan kelas. Di kelas itu kan kadang ada kelompok yang lebih dominan daripada kelompok yang lain. Jadi di sini guru itu harus mampu menghadapi situasi yang seperti itu, sehingga mampu meletakkan setiap muridnya di kelas. Jadi tidak hanya satu atau dua kelompok saja yang dominan. Kalau bisa setiap kelas di kelas itu setiap murid itu mampu mendominasi gitu. Jadi di sana peran gurulah di situ peran guru harus memilih setiap muridnya. Kemudian ketika dalam kerja kelompok tidak bisa seorang guru memilih muridnya yang misalnya semuanya aktif, yang satu kelompok aktif, yang satunya tidak, harus menyamaratakan. Jadi pemilihan metode pembelajaran itu harus menyesuaikan kelompok dominan dalam kelas tersebut. Yang terakhir performa dan tingkat partisipasi di kelas. Kadang kan di kelas itu setiap kelas itu kan kadang beda-beda, ada yang kelasnya aktif, ada yang pasif. Jadi guru itu harus mampu
menggunakan metode pembelajaran yang tepat ketika berada di kelas aktif maupun di kelas aktif. Untuk di kelas aktif kan kadang lebih mudah ya, karena mereka lebih banyak bisa menerima metode pembelajaran yang diberikan oleh guru. Namun untuk yang kelas pasif, nah guru itu harus mampu memilih metode pembelajaran yang lebih tepat agar proses pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik dan kondusif, sehingga apa yang ia berikan kepada peserta didik itu mampu terserap dengan baik. Berikutnya, nomor 3 itu ada faktor ketersediaan fasilitas pembelajaran. Fasilitas pembelajaran ini berfungsi untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan proses pembelajaran. Bagi sekolah yang telah memiliki fasilitas yang lengkap, mungkin ketersediaan belajar bukan lagi suatu kendala. Akan tetapi, tidak semua sekolah juga memiliki fasilitas pembelajaran dengan standar yang diharapkan. Apabila sekolah mengalami keterbatasan dalam penyediaan fasilitas ini, pemilihan metode pembelajaran ini adalah jalan keluar yang paling relevan agar pembelajaran tetap menarik, menyenangkan, dan dapat memberikan goal yang ingin dicapai. Guru juga dapat memilih menggunakan metode pembelajaran wawancara misalnya. Yang keempat, itu ada faktor tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Setiap pelaksanaan pembelajaran itu tentu memiliki tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Penyelenggaraan pembelajaran ini bertujuan agar peserta didik sebagai warga belajar itu memperoleh pengalaman belajar dan menunjukkan perubahan perilaku, di mana perubahan tersebut tentunya bersifat positif dan bertahan lama. Kalimat tersebut bisa kita maknai bahwa pembelajaran yang berhasil ini adalah pembelajaran yang tidak hanya akan menambah pengetahuan peserta didik saja, tetapi juga berpengaruh terhadap sikap dan cara pandang peserta didik terhadap realitas di kehidupannya nanti. Faktor yang kelima yaitu faktor materi pembelajaran. Pada bagian ini, hal yang perlu diperhatikan dalam materi pembelajaran adalah apa materinya, seberapa banyak, dan bagaimana tingkat kesulitan materi yang hendak dipelajari. Berikut penjelasannya satu persatu. Yang pertama yaitu apa materi yang hendak dipelajari. Setiap mata pelajaran memiliki karakternya sendiri-sendiri. Salah satunya bisa ditelusuri dari materi yang tercakup dalam mata pelajaran tersebut. Contohnya saja, seperti bidang ilmu alam dan bidang ilmu sosial. Pasti jelas terdapat perbedaan di dalamnya. Nah, adanya perbedaan tersebut dapat membedakan metode apa yang akan diambil dalam materi pembelajaran tersebut. Misalnya saja, dalam bidang ilmu alam yang untuk mempelajari reaksi kimia, dipilih pendekatan inquiry. Agar menemukan jawaban sendiri, inquiry dilakukan dengan metode eksperimen, dengan melakukan percobaan di laboratorium untuk mengetahui suatu reaksi kimia tertentu. Nah, sedangkan bidang ilmu sosial contohnya itu untuk mengetahui dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat bencana erupsi Gunung Merapi terhadap perekonomian masyarakat di sekitar kawasan bencana. Maka dipilih pendekatan inquiry dengan metode penelusuran dokumen melalui pemberitaan di berbagai media massa. Nah, diambil kesimpulan bahwa materi pembelajaran di sini jika sudah berbeda bidangnya atau materinya juga akan menentukan
metode apa yang hendak dipakai untuk materi tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu how much atau seberapa banyak materi yang hendak dipelajari. Jumlah materi yang akan dipelajari menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan metode pembelajaran yang akan dipakai. Metode pembelajaran yang dipilih harus efektif, efisien, praktis dalam aplikasinya sehingga cakupan materi yang hendak dipelajari dapat dengan tuntas diselesaikan. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat akan memudahkan guru dan peserta didik untuk menyelesaikan jumlah materi yang harus ditempuh. Yang ketiga yaitu how hard, seberapa sulit materi yang hendak dipelajari. Materi pelajaran memiliki tingkat kedalaman, keluasan, kerumitan yang berbeda-beda. Materi pembelajaran dengan tingkat kesulitan yang tinggi biasanya menuntut langkah-langkah analisis dalam tataran yang beragam. Faktor yang keenam yaitu faktor alokasi waktu pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat juga harus memperhitungkan ketersediaan waktu. Rancangan belajar yang baik adalah penggunaan alokasi waktu yang dihitung secara terperinci, agar pembelajaran berjalan dengan dinamis dan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Faktor yang ketujuh yaitu faktor kesanggupan guru. Di sini guru memang dituntut untuk selalu menunjukkan performa yang selalu prima dalam setiap pembelajaran yang diampunya. Namun demikian, guru tetaplah manusia dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi dalih pembenaran bagi guru untuk menunjukkan performa yang terlalu apa adanya dan yang biasa-biasa saja. Sehingga guru itu harus memberikan versi terbaik dari dirinya. Dengan penggunaan metode pembelajaran yang mampu memunculkan antusiasme belajar siswa, maka guru akan menjadi orang yang diterima dan disukai peserta didiknya. Contohnya saja kalau kita nanti sebagai calon guru, itu dapat menetapkan metode yang tepat untuk pembelajaran di kelas supaya tidak membosankan dan menarik minat siswa. Maka dari itu, otomatis siswa akan suka dengan gurunya dan juga pelajarannya. Oleh sebab itu, dengan metode yang pas tersebut dan kesanggupan guru tersebut, maka akan tercapai hasil yang maksimal dari pembelajaran tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, sekian presentasi atau pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan mungkin kurang memahamkan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kritik dan saran, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.